Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana, membuat suatu metode, eee, untuk, apa istilahnya, mengembalikan nilai berupa, objek, ya. Kan selama ini kita biasanya ya, programmer baru, kita sebagai programmer baru di sini yang masih baru mempelajari Java, itu, ya lebih sering, menggunakan metode, kemudian, nilai yang dikembalikan dari metode tersebut adalah, bertipe, eee, primitif, ya. Nah, pertanyaannya muncul adalah, bagaimana jika kita ingin mengembalikan nilai yang bentuknya dalam, objek, ya, tipenya bentuknya objek. Kemudian, bagi teman-teman yang mungkin, masih belum paham bagaimana pengiriman argumen dalam bentuk objek, bisa menyimak, video saya, ya, yang membahas mengenai, argumen, dalam bentuk objek. Jadi, langsung saja ke program yang sudah tampil di layar teman-teman. Di sini kita lihat, ya, kita lihat ada kelas, nama kelasnya adalah contoh objek return. Kemudian di dalam kelas ini kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data integer, nama variabelnya adalah A. Di dalam kelas ini juga terdapat sebuah konstruktor yang disertai dengan sebuah parameter, di mana nama parameternya adalah I dan tipenya adalah integer. Di dalam konstruktor ini, nilai I yang diterima dari parameter ini akan ditugaskan untuk masuk ke dalam variabel A. Oke. Kemudian di dalam kelas ini juga kita melihat terdapat sebuah metode bernama tambah 2. Tapi tipe nilai baliknya adalah contoh objek return, ya. Nah, biasanya kan di sini kalau tipe nilai baliknya ya integer, bulan, atau float, ya, string. Tapi di sini kita, karena kita akan mengembalikan, objek kepada fungsi pemanggil dari metode ini, maka tipe nilai baliknya di sini adalah, nama kelas dari, kelas yang membentuk objek yang akan kita kembalikan ini, ya. Jadi karena objek ini dibentuk dari kelas contoh objek return, maka tipe nilai baliknya di sini kita isikan dengan, nama kelasnya, yaitu contoh objek return. Ingat kembali, sintaks, pembentukan ini ya, apa istilahnya, metode. Oke, di sini kita sudah melihat ada metode tambah 2 yang mengembalikan objek term, ya. Nah, di mana objek term ini dideklarasikan oleh kelas contoh objek return, dan kelas term ini akan memiliki lokasi memori tersendiri, ya. Lokasi memori tersendiri, kenapa? Karena kita menggunakan keyword new di sini. Di mana, nilai A nantinya akan nilai A, ya, yang diterima dari, yang apa istilahnya, yang ada pada objek ya, yang ada pada objek pemanggil dari metode ini, itu akan ditambah dengan nilai 10. Oke. Kemudian setelah itu, objek ini yang sudah diproses ini akan dikembalikan ke fungsi atau perintah pemanggilnya. Sekarang kita perhatikan di kelas main. Di kelas main terdapat metode main, di mana di sini di baris ke-18 kita lihat obj1 dideklarasikan sebagai sebuah objek dari kelas contoh objek return, di mana objek 1 ini memiliki lokasi sendiri. Di sini karena kita lihat di sini kita menggunakan keyword new, ya, contoh objek return. Jadi objek 1 ini sudah akan memiliki lokasi sendiri yang menampung semua isi dari obj1. Nah, pada saat pendeklarasian obj1 ini, kita mengirimkan argumen 2 kepada konstruktor dari kelas contoh objek return, sehingga nilai 2 ini akan diterima oleh variabel I pada konstruktor, dan I ini akan masuk ke dalam variabel A. Sehingga variabel A yang ada di obj1, yang di lokasi obj1, di lokasi memori obj1 itu akan bernilai 2, ya.
Jadi ketika kita mengakses misalnya obj1.a itu adalah 2. Nah, sekarang kita coba buktikan dulu. System.out.println obj1.a ya. Sebenarnya di bawah ini sudah ada juga ya, tapi tidak apa-apa. Kita coba run. Maka yang akan tampil adalah 2 ya. Yang akan tampil adalah 2 ini. Oke? Yang akan tampil adalah 2. Itu artinya obj1, variabel A pada obj1 itu bernilai 2. Oke. Ya, sampai di sini saya harap teman-teman sudah paham maksud dari metode ini ya, dan maksud dari pendeklarasian objek ini. Kemudian, di sini kita lihat di baris ke-19 kita mendeklarasikan obj2 yang tipenya adalah contoh objek return yang dibentuk dari kelas return. Hanya saja karena kita belum mengalokasikan lokasi ya, menempatkan obj2 ini, maka obj2 ini pada saat ini di baris ke-19 itu isinya masih 0. Dia tidak menunjuk kemana-mana. Oke. Sehingga ketika misalnya kita ingin mengakses obj2.a, itu akan error. Kenapa? Karena tadi obj2 di sini hanya sebatas apa istilahnya? Hanya sebatas nama saja seperti itu. Dia tidak memiliki lokasi, dia tidak memiliki objek untuk ditunjuk. Atau dengan kata lain, obj2 ini masih kosong, nggak ada isinya. Sehingga ketika kita akan mengakses variabel A yang seharusnya ada di obj2 ini, itu tidak ada. Ya. Nah, ini error. Not a statement. Oke. Kapan obj2 ini akan memiliki nilai di dalamnya? Itu akan terjadi jika obj2 ini menunjuk ke alamat memori tertentu. Kapan dia akan menunjuk ke alamat memori tertentu? Itu ketika kita memberikan nilai seperti ini, atau ketika kita membuat obj2 ini menunjuk ke alamat memori dari objek yang lain. Oke, jadi ingat sampai di sini obj2 masih kosong, 0. Nah, sekarang di baris ke-20 kita lihat obj2 ini kita isi dengan nilai dari objek 1 ya. Di mana objek 1 di sini memanggil metode tambah 2. Nah, ketika metode tambah 2 dipanggil melalui objek 1, maka di sini kita lihat akan dideklarasikan sebuah objek baru bernama temp ya, di mana temp ini akan menambah nilai dari variabel A saat ini. Dia mengirimkan argumen ya, A plus 10 ke konstruktor dari objek contoh objek return. Nah, A ini berapa isinya? A ini isinya adalah 2. Kenapa 2? Karena yang memanggil metode ini adalah objek 1, di mana objek 1 tadi nilai A-nya adalah 2. Sehingga karena A nilainya 2, maka ketika ditambah 10, nilai argumen di sini menjadi 12. Nah, nilai 12 itu akan dikirim ke variabel I ya, dan dimasukkan ke dalam variabel A milik dari objek temp. Berarti objek temp.a isinya adalah 12. Nah, sekarang objek temp ini secara keseluruhan itu dikirim kembali nilainya ya, dikembalikan nilainya ke perintah pemanggilnya ya. Nah, jadi yang kembali di sini adalah objek temp. Nah, objek 2 sama dengan objek temp itu artinya sama saja kalau objek 2 diarahkan untuk menunjuk alamat memori dari objek temp, ya kan? Sehingga apapun isi dari objek temp itu akan terlihat juga di objek 2, ya. Jika kita mengubah isi dari temp, maka isi dari objek 2 juga akan menampilkan nilai yang berubah atau nilai yang sama dengan apa yang ada di temp, karena kedua objek ini menunjuk lokasi yang sama. Nah, secara otomatis ketika kita cetak di sini obj1.a dan obj2.a, maka yang tampil adalah
obj1.a menampilkan angka 2 karena memang nilainya 2, sedangkan obj2 akan menampilkan nilai 12. Ya. Oke, kita tunggu. Masih ngeran di sini. Jadi itu tadi ya, obj1.a nilainya adalah 2, ya. Sedangkan obj2.a nilainya 12. Karena tadi kita memanggil di sini, kemudian ketika metode ini dipanggil, variabel A yang merupakan milik dari obj1 ditambah dengan 10. Kemudian disimpan ke A di sini di konstruktor ini, di mana A yang ini adalah milik dari objek temp. Ya. Dan lokasinya akan kemudian objek ini kembali dikembalikan ke fungsi pemanggilnya. Nah, karena di sini perintahnya adalah obj2 sama dengan temp ya, ketika sudah dikembalikan, artinya obj2 diarahkan untuk menunjuk alamat memori dari temp tadi, ya. Sehingga yang tampil adalah 12. Oke. Sekarang kita lihat. Ini agak lama ya tadi. Oke, ya, kita lihat di sini obj1.a sama dengan 2 dan obj2.a adalah 12. Oke. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya pahami, yang bisa saya jelaskan ya ke teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat, bisa membuat teman-teman paham mengenai proses pengembalian nilai dalam bentuk objek ya, atau proses pengembalian objek dari suatu metode. Saya harap penjelasan saya bisa teman-teman pahami. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.